Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita bertemu kembali dalam praktikum farmakologi. Kali ini sudah sesi keempat ya. Kita akan pada hari ini kita akan melihat kepada protein binding ya, atau ikatan protein ya. Protein binding atau kalau saya ini kan ikatan protein ya. Jadi ikatan antara obat dengan protein itu ya. Oke. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai transport obat ya dan bioavailability obat. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pada proses farmakokinetik selanjutnya yaitu distribusi obat ya. Nah, tapi minggu depan kita akan bicarakan mengenai distribusi obatnya. Minggu ini kita membicarakan mengenai faktornya dulu ya. Salah satu faktor yang menentukan distribusi obat ialah ikatan obat dengan protein. Nah, obat-obat yang bersifat asam pada umumnya akan berikatan dengan albumin. Sedangkan obat-obat yang bersifat basa akan berikatan dengan alfa 1 glikoprotein ya. Nah, obat yang terikat pada protein membuat molekul obat tersebut tidak dapat berikatan dengan reseptor di permukaan sel ya, karena kan protein itu besar ya. Jadi kamu bayangkan dia mengikat pada protein sehingga si molekul obat tuh nggak bebas ya dan nggak bisa berikatan dengan reseptor di sel, ataupun dia juga tidak dapat keluar dari pembuluh darah ya, sehingga dia tidak dapat di metabolisme juga ya, dan tidak dapat dieliminasi. Nah, obat yang terikat pada protein membuat molekul obat tersebut tidak dapat berikatan dengan reseptor di permukaan sel sehingga dia tidak dapat bekerja secara aktif. Ya, jadi obat yang melekat pada protein itu adalah mubazir ya. Karena dia nggak bisa bekerja secara aktif ya. Nah, obat yang terikat protein juga membuatnya tidak dapat meninggalkan pembuluh darah seperti saya katakan tadi, sehingga dia tidak dapat di metabolisme di hepar dan juga tidak dapat difiltrasi oleh glomerulus. Ya, jadi yang kita filtrasi itu, yang kita eliminasi itu adalah yang bebas. Ya, kamu bayangkan dia kan ada dalam protein, jadi dia besar sehingga dia tidak dapat keluar dari sel itu ya. Nah, obat yang terikat protein juga tidak dapat didistribusikan ke jaringan-jaringan, ya karena dia nggak bisa keluar dari pembuluh darah, gitu ya. Nah, jadi obat yang terikat pada protein akan menurunkan volume distribusi obat, ya. Jadi kalau bayangkan tubuh kita itu seperti kontainer ya, seperti apa? Ya, kayak wadah gitu ya. Nah, kalau wadah itu kita banyak sekali saluran-salurannya, ya. Nah, itu jadi volume distribusi itu semakin obat itu tersebar ke seluruh tubuh, semakin tinggi volume distribusinya ya. Nah, jadi kalau si obat ini dia terikat kuat dengan protein kan, sehingga dia nggak bisa keluar dari pembuluh darah ke jaringan-jaringan, ya kan? Sehingga apa yang terjadi dia itu hanya ada dalam pembuluh darah, ya. Nah, yang kita bilang nanti volume distribusinya kecil, ya, karena dia hanya ada dalam pembuluh darah aja. Sampai sini ngerti nggak? Ya, Pak. Nah, sekarang kita layari situs ini ya. Sudah kalian ada komputer kan? Nah, coba kalian layari situs ini ya. Jadi saya akan share situsnya ya. Nah, kita layari situs. Bukan yang ini sih, ini untuk anak-anak Anfisman nanti habis kalian nanti saya ada Anfisman. Nah, kita lewatin yang container model ya. Jadi kita yang protein binding ya. Nah, protein binding yang 2 dan 3 ini ya. Karena yang container model ini bagi saya dia nggak masuk akal ya, dan dia kayak salah gitu untuk ini kan protein binding ya. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi coba kalian
ke sini ya. Nah, kalau sudah kalian ke sini, kalian ke sini kan, kalian akan lihat ada dua model ya, model yang statik sama model yang dinamik ini ya, static model dan dynamic model ya. Nah, static model ini ya sebenarnya adalah model yang teoretis ya, teoretik. Jadi dia bukan seperti dalam tubuh kita, tapi dia model dalam tabung reaksi ya, model kita bilang in vitro. Jadi kalau ini in vivo ya, ini in vitro, yaitu model teoretikal ya, hanya dalam tabung reaksi. Nah, kalian kalian bisa lihat kan ini kan yang saya sharekan ini, bisa dilihat kan? Kelihatan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kelihatan ya. Tunggu, saya mau print screen dulu. Nah, jadi kalian seumpamanya ada 10 miligram obat ya dalam 1 liter. Jadi kamu bayangkan ini kontainer ataupun tabung reaksi ini adalah 10 liter tabung inilah ya, ada 1 liter ya, 1 liter. Nah, dalam 1 liter ini ya ada 9 miligram, ada 10 miligram obat ya. Taruhlah obat itu phenytoin ya. Yang kita tahu bahwa phenytoin itu 90% terikat kepada protein ya, dan hanya 10% yang bebas ya. Nah, jadi kalau 10% 10 miligram dalam kontainer ini, 90 miligram terikat protein. Jadi ada berapa miligram yang terikat protein? Ada? Tolong dijawab ya. Kalau ada 10 miligram kan 90% dia akan terikat pada protein ya. Jadi yang terikat protein jadi berapa? 9, Pak. Ya, ya. Jadi seperti yang digambar ini kan. Jadi dia ada 9 miligram terikat proteinnya, 1 miligram itu bebas. Ya. Nah, sekarang kalau kita menambahkan displacer, kan disebut ini kan without displacer ya. Kalian ini juga sih boleh kalian copy and paste ini ya, print screen ya, kemudian paste ke situ ya. Nah, ini tanpa displacer ya. Apa sih itu displacer? Ada yang tahu nggak apa itu displacer? Tahu nggak apa itu displacer? Yang dimaksud dengan displacer? Sudah tahu atau belum tahu? Belum tahu, Pak. Belum, Pak. Pengukuran level fluida, Pak. Ya, jadi gini ya. Saya udah tulis isi temu, tapi karena saya baru kirim ya, jadi kalian belum baca ya. Jadi displacer itu adalah suatu zat ya yang dia dapat menggantikan ya obat tersebut dalam ikatan proteinnya. Ya, contoh. Jadi displacer itu suatu kompetitor ya. Contohnya lah, contoh ya, saya kasih contoh ya. Misalnya ada dua gadis nih ya. Gadis itu misalnya siapa? Misalnya si Sinta dengan si Tini gitu ya. Tini sama Sinta ya. Nah, dia ada satu pria yang mereka cintai ya, siapa namanya, misalnya Joko gitu kan, atau Jaka gitu ya. Nah, jadi dua-duanya dia suka sama si Joko itu ya. Nah, jadi siapa yang akan dapat sama si Joko? Siapa? Siapa? Dinamis ya, Pak. Hah? Dinamis ya, Pak. Jadi siapa? Jadi barang siapa yang lebih terikat kuat ya kan?
Ya enggak? Yang ikatannya Pak. yang ikatannya lebih kuat ya. Jadi yang ikatannya lebih kuat atau jadi yang ikatannya lebih kuat yang akan terikat kepada dia ya. Nah, misalnya ikatannya kuat karena apa? Karena dia mungkin punya apa dia nolong banyak dan sebagainya gitu, punya banyak jasa atau apa ya. Jadi ikatannya kuat gitu ya. Nah, jadi barang siapa yang ikatan kuat, dia dapat menendang yang tidak. Jadi tempat ikatan kan dia mengikat protein. Mengikatnya di mana? Ada reseptornya kan? Ya. Mengikatnya kan bukan sembarangan tempat, ada tempat-tempat tertentunya, ya. Nah, jadi si protein itu juga punya tempat ikatan itu terbatas, ya. Nah, sekarang dia mengikat phenytoin, tapi kalau datang satu zat ya yang lebih kuat ikatannya dengan phenytoin yang dia lebih suka, ya. Jadi dia akan ikat zat itu dan dia akan buang si phenytoin, ngerti nggak? Oke, Pak. Ya, itu gampang dimengerti lah ya. Nah, jadi displacer ini adalah si orang ketiga itu, ya, yang datang mengganggu, yang datang menggantikan tempat istri yang sah, ngerti nggak? Ya, jadi si yang mula-mula yang ngikat itu si phenytoin, tapi datanglah misalnya valproat ya, valproat itu juga obat epilepsi juga ya. Nah, dia ikatan proteinnya lebih kuat ya, dia ikatan proteinnya lebih kuat sehingga dia kalau dia datang dia bisa menggantikan tempat phenytoin ya, sehingga apa yang terjadi? Kalau dia gantikan tempat phenytoin. Apa yang terjadi? Phenytoinnya tinggi, Pak. Hah? Phenytoinnya tinggi. Phenytoin yang apa? Phenytoin yang apa? Phenytoin yang bebas. Phenytoin yang bebas akan jadi tinggi ya. Jadi kalau dia tendang si phenytoin dari ikatan, jadi phenytoin yang bebas akan tinggi ya. Dan dia kemungkinan dapat terjadi toksisitas ya kalau dia tinggi ya. Jadi sekarang kalau kita pencet displacer ya, kita pencet displacer berarti kita kasih nih obat yang dapat ya salah satu obat itu valproat, tapi juga saya sebutkan di situ ureum ya. Ureum itu juga salah satu zat ya, bukan obat tapi dia zat ya yang dapat mengusir phenytoin dari ikatan protein juga ya. Nah, jadi kalau saya tambahkan zat itu, nah sekarang kita lihat yang terikat hanya 8, yang bebas ada 2 ya. Berarti dia lebih banyak yang bebas ya. Nah, sekarang kalian tulis di sini ya. Jadi kalian tulis di sini ya. Nah, jadi ini kan saya bilang pada eksperimen ini, jadi yang biru ini yang harus kalian kerjakan ya untuk laporan ya. Obat yang 90% terikat, contoh obat ini adalah phenytoin. Kalau ada 10 mg dalam 1 liter darah, maka berapa miligram yang akan terikat tadi sudah dijawab sama Pak Ahmad, 9 ya. 9. Ya, dan hanya berapa yang bebas? 1. Ya. Nah, jika ada suatu displacer, misalnya ureum ya, yang meningkat pada pasien yang gagal ginjal, maka ikatan proteinnya menjadi 80%. Maka ada berapa yang terikat sekarang? 8 mg. Ya, dan berapa yang terbebas? 2 mg. 2. Jadi konsentrasi phenytoin bebas akan naik dari yang asalnya berapa asalnya? Asalnya 10 mg. Asalnya 10 mg per liter. Satu miligram per liter menjadi 2 mg per liter. Dari 1 mg per liter menjadi 2 mg per liter. Nah, 1 mg per liter menjadi 2 mg ya.
Atau dengan kata lain kenaikannya adalah berapa persen? Dari 1 sampai 2 itu berapa persen? Mau satu ke 2. Dari 1 miligram sampai 2 miligram itu berapa persen? 100% ya Pak ya. 100% ya, banyaknya 100%. Oke. Benar. Nah, oke. Kalian dengar suara ribut nggak? Itu suara mesin cuci. Kedengaran Iya suara saya Pak, nggak? kedengeran. Kedengeran Pak tapi Ada kurang mesin jelas. cuci, ya. Ya mohon maklum aja deh, ada mesin cuci bentar lagi juga dia ini ya. Jadi apa tadi? Untuk phenytoin diketahui bahwa konsentrasi molekul bebas yang terapeutik ya adalah 1 sampai 2 ya. Jadi secara farmakologi ini ya diketahui bahwa konsentrasi bebas yang terapeutik artinya yang memberikan efek terapi Yang ya. bebas. Itu 1 sampai 2 ya. Berarti kalau di atas 2 ya resiko toksisitas akan bertambah ya. Nah, jadi pada pasien yang menderita gagal ginjal kronik dengan kadar ureum yang tinggi, maka dosis phenytoin perlu diturunkan ya Pak. Diturunkan. Diturunkan ya. Nah, jadi meskipun phenytoin itu dia tidak dieliminasi di ginjal ya. Dia tidak dieliminasi melalui ginjal, dia dieliminasi melalui hepar. Ya, karena hepar akan memetabolisme dia ya. Tapi pada gagal ginjal dia perlu turun dosis karena apa? Karena nantinya dia berinteraksi dengan ureum ya yang dihasilkan yang menumpuk karena gagal ginjal ya. Nah, sekarang kita pergi ke model dinamik ya. Nah, model ini menyerupai keadaan tubuh yang sebenarnya seperti sudah disampaikan sebelumnya, molekul obat yang bebas, yang tidak terikat pada protein ya, dia dapat keluar dari pembuluh darah dan mengalami metabolisme di hepar ya, dan filtrasi serta proses eliminasi lainnya di ginjal ya. Jadi kalau molekul yang bebas itu dia dapat mengalami metabolisme, dia dapat difiltrasi ya, sehingga dia akan berkurang sebenarnya ya. Nah, coba kita lihat pada model dinamik ini ya. Mula-mula terdapat 90% ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, jadi ini yang kita sekarang dinamik ya, yang without displacer, belum ada displacer ya. Nah, mula-mula kan sama aja sama yang tadi itu ya. Jadi dia 9 mg terikat, 1 mg bebas, ya kan? Nah, sekarang kita tambahkan displacer, apa yang terjadi? Tambahkan displacer. Kalau ini tambahkan displacer, dia malah jadi gini. Kalau ini tambahkan displacer, apa bedanya? Apa bedanya? Jadi menurun ya Pak? Iya, konsentrasi obat secara total menurun ya. Turun nggak? Menurun. Dari 10 jadi 5 ya. Tapi konsentrasi bebasnya sama nggak? Sama. Sama 1 mg kan? Nah, konsentrasi ininya, konsentrasi yang terikatnya sama nggak? Sama. Nah, yang terikat loh. Beda. Beda Pak, beda. Yang tadinya kan dia 9, ya kan? Sekarang jadi kan Turun. menurun Pak. Sekarang dia dengan displacer dia turun jadi 4 Menurun ya. jadi 4. Nah, coba kita isi di sini yang tadi ya. Coba kita isi. Jadi kalau kita pelan-pelan seperti ini nanti kalian akan lebih mengerti ya. Nah, pada model dinamik ini mula-mula terdapat sebuah obat ya dengan 90% ikatan protein
dan 10% molekul bebas. Misalnya pada 10 mg obat tersebut, maka terdapat berapa yang terikat protein pada awalnya? 9. 9. Dan berapa yang bebas? 1. Itu ya, sebentar. Saya lihat dulu ada pesan untuk dosen-dosen. Dosen-dosen, kenapa nih? Exanti, tadi saya sudah masuk tapi keluar. Ini coba masuk Zoom lagi tapi muter-muter terus. Berarti apa? Koneksinya nggak benar ya? Tadi di mana ya? Tadi di sini kan kita ya tadi ya. Nah, sekarang klik add displacer. Tunggu. Klik add displacer. Ingat pada displacer adalah zat yang kayak kita. Nah, displacer akan menendang ya sebagian obat dari ikatan proteinnya. Sekarang terdapat berapa miligram yang terikat? 4 ya, Pak. 4 ya. Dan berapa yang bebas? Dan 1. 1 ya, saya salah. Terus 1 lagi udah saya jawab. Oke. Ini. Nah, mengapa jumlah keseluruhan obat dan obat yang terikat berkurang sedangkan jumlah obat yang bebas tetap? Kenapa? Mengapa hal ini terjadi? Jumlah keseluruhan obat dan obat yang terikat berkurang sedangkan jumlah obat yang bebas tetap. Nah, ayo kita diskusikan yuk. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Dia sebelumnya kan begini, tapi ketika dia add displacer, kalau yang ini kan dia kita add displacer, dia tidak berkurang jumlahnya kan, cuman bebasnya jadi 2, terus yang tidak bebas jadi 8. Kalau ini kita tambahkan, dia berkurang ya jadi 5. Ya kenapa? Ayo, salah nggak apa-apa ya, coba kita diskusikan. Salah nggak apa-apa. Soalnya ada obat yang tereliminasi ya, Pak. Iya, ya. Jadi ini siapa yang jawab tadi? Rini. Rini ya. Ya, Rini bilang ada obat yang tereliminasi. Ya, yang mana Rini? Apanya? Yang mana kan gini ya, dia kan asalnya ada 9 asalnya kan gini, dia kan 9 ya. 1 yang bebas kan. Jadi begitu dia di displace ya, dia di displace nih ya. Jadi ada berapa yang terbebas jadinya? Yang bebas 1. Jadi yang tereliminasinya itu yang obat Bebas. yang ikatan ya, yang berikatan. Iya kan, yang berikatan itu akan jadi bebas kan, ya enggak? Ya. Nah, jadi yang berikatan itu akan jadi bebas, ya. Kemudian yang bebas akan mengalami eliminasi, ya, atau di metabolisme. Misalnya dia di metabolisme. Kalau phenytoin dia di metabolisme di hepat, ya. Nah, yang bebas akan mengalami metabolisme, ya. Jadi yang satu ini ya dia akan mengalami metabolisme, ya. Nah, kalau dia mengalami metabolisme nanti dia terlepas lagi, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, sampai terjadi keseimbangan, ya. Jadi yang satu ini mengalami metabolisme, ya. Nah, kan tadi dia kan ada 9, ya kan? Ada 9 kan? Dia lepas, ya. Jadi kan tadinya kan dia 9 nih, ya kan? Nah, terus
waktu dia ada displacer nih, jadi displacernya itu akan menendang kan, menendang. Yang ditendang berapa? Ya tergantung kekuatan displacernya ya. Nah, pada contoh ini ya displacernya itu menendang sampai berapa? 9 ya, dia tendang 4,5 misalnya, dia tendang 4,5 ya, ditendang dia tendang 4 lah, ditendang 5 lah ya. Kalau dia tendang 5 ya kan, nah jadi yang 5 yang ditendang itu akan mengalami metabolisme, ngerti nggak ya. Yang satu ini akan tetap, jadi gini loh, jadi obat itu sebenarnya gini, dia itu tergantung sama kekuatan si penendang ya. Nah, jadi kan sekarang yang tadinya dia 9 sama 1 kan. Nah, yang bebas itu yang dapat di metabolisme ya, sampai dia akan dalam keadaan keseimbangan ya. Nah, jadi yang satu ini, jadi kan dia tendang nih, datang si obat ini ditendang kan. Nah, dia tendang, kemudian yang ditendang itu kan jadi akan mengalami metabolisme ya. Nah, jadi satu ini mengalami metabolisme, nanti dia akan menggantikan tendang lagi, tendang. Jadi yang kena tendang itu dia kan jadi bebas. Nah, karena dia bebas, terus dia mengalami metabolisme ya, sampai akhirnya dia mencapai keseimbangan sampai habis. Ngerti nggak? Ngerti nggak konsep itu? Ngerti, Pak. Nggak ngerti. Jadi yang ikatannya itu yang udah ketendang jadi bebas, terus jadi metabolisme, terus berikutnya kayak gitu berarti ya Pak? Iya. Jadi dia kan ketendang nih. Nah, udah ketendang dia mengalami metabolisme ya. Dan dia mengalami metabolisme sehingga yang udah mengalami metabolisme kan udah pergi, dia nggak ada lagi, udah pergi ya. Nah, sehingga dia jadi sedikit ya, jadi dia jadi konsentrasinya jadi turun, konsentrasi totalnya ya. Nah, cuman yang dia kan 10% pasti ada yang bebas dan yang selebihnya terikat ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan 5 keluar ya 5 akan keluar gitu, akan mengalami metabolisme ya. Nah, satu ini dia tetap ada di situ. Karena sudah mengalami keseimbangan ya. Sampai di sini konsepnya sepaham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kamu bayangkannya begini ya. Di sini ada lubang, contohnya di bawah ini ada lubang ya. Jadi ketika yang ini yang yang bound ini, yang terikat ini ya, dia jadi bebas ya. Ketika dia jadi bebas, yang terbebas ini ada di bawah sini kan, segini kan. Nah, dia akan keluar karena dia bisa keluar ya, dia akan keluar sampai yang lain itu dia begini sampai dia turun ya. Sedangkan yang di atas ini tetap aja dia kan dalam keseimbangan, sudah keseimbangan, jadi dia tetap satu ya, gitu ya. Jadi karena kita tidak merubah clearance ya, kita tidak merubah kemampuan hepar untuk metabolisme obat ini, kita nggak mengubah kemampuannya ya.
Nah, jadi kemampuannya itu kita tetap ya antara dia ada displacer atau tidak ada displacer tetap kemampuannya. Jadi sehingga molekul yang bisa dimetabolisme tetap dalam proporsinya ya. Nah, jadi yang kelebihannya itu semua akan dimetabolisme sesuai dengan waktunya. Ngerti? Mengerti atau mau tambah bingung? Mengerti, Pak. Oke. Sekarang kita pergi ke yang selanjutnya ya. Hubungan antara ikatan protein dan clearance. Nah, hubungan antara ikatan protein dan clearance obat. Pada eksperimen di atas, kita sudah melihat bahwa pada model dinamik, kehadiran displacer akan menurunkan konsentrasi total, ya, tetapi tidak merubah konsentrasi molekul obat yang bebas. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat pengaruh kuat lemahnya ikatan protein terhadap clearance atau eliminasi obat. Ya. Nah, sekarang kita akan pergi ke topik yang subtopik lainnya, ya, yaitu protein binding and clearance. Nah, mula-mula kalau kita tempatkan, ya, kita tempat PB, kita tempatkan maksudnya, kita tempatkan, mula-mula kalau kita tempatkan PB protein binding dan free clearance, ya, free clearance ya, di tingkat normal, maka kita akan lihat bahwa 9 mg obat terikat pada protein dan 1 mg obat yang bebas, ya, itu keadaan mula-mula. Ya, ini keadaan mula-mula ya. Jadi kalau kita klik sini, nah keadaan mula-mula kalau kita lihat PB-nya, PB itu ikatan protein binding-nya, protein binding-nya normal, ya, free clearance. Jadi clearance-nya ini adalah normal di tempat normal, ya, karena clearance bisa tinggi bisa rendah, ya. Tergantung clearance-nya itu clearance di hepar atau clearance itu bisa di hepar ataupun di ginjal, ya. Tergantung obatnya kan. Kalau obat-obat yang tidak larut air dia biasanya di hepar. Kalau obat-obat yang larut air biasanya di ginjal. Ya kan? Itu udah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi kalau dia masih normal dan normal dia akan adanya di sini 9 dan 1, ya. Nah, sekarang kita free clearance ini ya, coba saya sharekan lagi. Kita free clearance tetap normal, tetapi PB kita geser ke taraf yang rendah, ya. Jadi free clearance-nya tetap normal, tapi PB-nya ini kita geser ke setengah ini, ya, tahap yang paling rendah. Ya, apa artinya? Artinya ikatan protein yang tadinya misalnya 10%, ya. Nah, sekarang ikatan protein kita menjadi setengah. Setengah itu berarti berapa? Berapa persen? Kalau tadinya 10% jadi berapa persen? 5%. 5%, ya. Nah, kalau 5% berarti sekarang ada berapa ini? Jadi yang kembali ke pertanyaannya, coba sini ya. Kan sekarang dia udah 5% ya. Jadi free clearance tetap normal, tetapi PB kita geser ke tahap yang rendah, itu setengah. Ya, setengah berarti maka obat yang terikat ialah kurang lebih berapa? Obat yang terikat sekarang. Dan yang bebas adalah 4 mg. obat terikatnya berapa sekarang kira-kira? Kan dia udah setengah nih, jadi obat yang terikat berapa? 4 Pak yang terikat. 4 atau 4,5? 4,5.
Jadi kan dia mula-mula ada 9 mg kan, 10. Oh iya. Jadi dia kan mula-mulanya 10% ya. 9 terikat, 1 bebas ya. Jadi sekarang PB-nya setengah. Setengah itu berarti setengah dari 10 jadi 5%. Kalau 5% berarti dia yang bebas 0,5. Betul nggak? Iya, Sini. Pak. Ya, yang sininya berapa? 4,5. Ya 4,5 ya. Dan kalau kita lihat juga ini secara ini kalau kita ukur nih ya, ini kan 1. Ini kira-kira 0,5 enggak? Lebih kurang lah ya. Ya enggak? Kurang lebih lah ya. Iya Pak, 0,5 Pak. Nah kok ini tapi enggak ini ya, enggak berubah ini ya. Kalau kita geser-geser begitu ini ya enggak berubah sih. PB-nya protein binding setengah. Kalau tadi kan normal 1. Sekarang setengah. Berarti protein bindingnya itu jadi harusnya ya memang 0,5 ya karena setengah kan 0,5 dan itu 4,5 ya. Oke. Sekarang kita yang B ya, yang B free clearance tetap normal tapi kita geser PB ke tengah yaitu 3/4 ya. Maka obat yang terikat lebih kurang berapa dan bebas berapa. Jadi yang tadi saya buat tadi ya. Jadi kalau kita tadi kan setengah, sekarang kita geser ke sini. Kalau ke sini kira-kira berapa? Kan ini udah belum segini? Setengah udah setengah belum? Nah, ini kira-kira kan kalau setengah ini 1 ya. Di sini apa? Kan kalau ini 4/4, ini 1/4. 2/4, ini 4/4. Jadi tengah-tengah sini 3/4 bukan? Ya. 3/4 dari 10% berarti 0,75% ya. 75%, berapa? 10%, 7,5% ya. Nah, kalau sekarang 7,5%, jadi kira-kira berapa ininya? Yang free-nya, mana yang ininya? Yang terikatnya. Berapa kira-kira? Berapa yang terikat? Silakan. 5,5 bukan, Pak? Nah, kan dia sekarang dia 7,5% ya. Kayak ini kan 10%, sekarang 7,5%. Jadi yang terikat berapa? 7,5 per 100 dikali 10 berapa? 10 100 sama 10 coret-coret 10. Jadi 7,5 dibagi 10 jadi berapa? 0,75. Jadi yang di sininya 0,75 yang bebasnya ya. Yang terikatnya berapa? 6,75. Benar nggak cara kita lirik? Ini ya. Tadi yang kita hitung tadi adalah cara statik ya. Sekarang ini cara dinamik dia, modelnya dinamik ya. Jadi ada yang akan tereliminasi ya. Jadi kalau dia pun begini kita ralat lagi ya. Ulang dari awal ya.
Kalian pada ini dong, pada jawab dong. Saya malas jadi nggak ada yang jawab. Males ngajarnya nggak ada yang jawab nih. Ya, baca. Dengar saya nggak? Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Kecil ya? Kecil suaranya ya? Kecil tapi, Pak. Ya, coba kita ulang lagi ya. Jadi, kalau kita sekarang PP-nya kan setengah nih. Ya, ulang dari awal ya. PP-nya udah setengah. Tapi ini jangan lupa ya, ini dia dinamik model. Jadi, selalu akan ada yang tereliminasi ya. Ya, jadi, kalau dia PP-nya setengah, ya kan? Nah, jadi asalnya dia kan ada 9 terikat kan, 1 yang bebas. Nah, kalau dia setengah berarti dia akan terikat berapa? Tadi asalnya 4,5, Pak. 4,5. Kan dia tadinya adalah 10%, sekarang jadi 5%. Kalau 5%, 0,5 yang bebas. Ya betul nggak? Iya, Pak. 0,5 bebas Ya. dan 9,5 akan terikat. Ya. Iya, Pak. 4,5 kali, Pak, bukan? Hah? 4,5 kali, Pak, kok jadi 9,5, Pak? Nggak asalnya loh, asalnya kan dia 10. Ya. Oh. 0,5 akan bebas. Ya. Kemudian 4,5 akan 9,5 akan terikat. Kalau dia itu BB-nya setengah ya. Tapi yang begitu nanti tunggu. Maaf ya, ulang lagi ya. Protein bindingnya setengah berarti apa? 90%. Oh, maaf, bukan 10%, maaf ya. Saya ulangin lagi ya, saya sendiri jadi nggak konsen jadinya. Tunggu selesai mesin cuci ini saya baru ngomong deh. Iya, Pak. Baik, Pak. Yang kita hitung itu sebenarnya yang tadi kita hitung salah ya. Kita hitung yang bebasnya. Harusnya yang kita hitung adalah bindingnya. Ya, jadi kan kalau yang ini, yang bindingnya itu berapa persen sih? Yang terikatnya berapa persen? 9. 90 ya, 90%, betul nggak? Ya, yang terikatnya Iya, 90%. Sekarang kita setengah, jadi yang terikatnya jadi 45%, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, terikat 45%, ya. Jadi sekarang terikat 45%. Berarti yang terikat itu adalah 4,5, betul? Iya, Pak. Miligram. Iya, Pak. Nah, yang Betul, bebas Pak. berapa? Yang bebas berapa? 5,5 kan berarti kan? Ya. Iya, Pak. Nah, 5,5 yang Iya. 5,5 yang bebas ya. Dan yang terikat ini sebenarnya dia yang bebas ini dia akan mengalami metabolisme ya, akan mengalami metabolisme. Jadi yang di sini nanti jawabannya yang benar tadi adalah yang terikat 4,5, yang bebas adalah 1. Nah, 1 ya. Jadi dia semua totalnya adalah 5,5. 5,5 ya, coba saya pakai penggaris. 4,5.
Yang ber 4,5 ini 2,3. Ya, jadi dia yang terikat ini ya sekarang 4,5, tapi ini yang bebas 1 ya. Meskipun kelihatannya dia ada lebih sedikit ya, tapi ya harusnya sih teoretikalnya 1 sini ya. Jadi pada ininya adalah 10, tapi tadi di protein binding tadi dia ini ya. Dengan displacer dia 5 dan 1 ya. 4 dan 1. Ya tergantung presentasinya sih ya. Jadi dia kalau kita ambil setengah di sini dia akan jadi 4,5 di sini 1 ya. 5,5. Oke. Sekarang kita bilang dia di sini. Kalau dia di sini berapa kira-kira? Jadi dia kan sekarang ininya 75% ya. Kan tadi 50%. 50% dari sini 9 ya. Sekarang 75%. Kalau 75% jadi berapa? Yang terikat. 6,75 bukan, Pak? Nah, kan kalau ikatan yang sebenarnya kan 90%. Sekarang 75% dari 90. Jadi berapa? Jadi 3/4 kali 9. Jadi berapa? 67,5, Pak. Ya, 3/4 kali 9. Jadi 27 dibagi 4. Berapa? 6,75. Nah, 6,75 ya. Jadi sini adalah 6,75 mg. Di sini ada 1 ya, tetap 1 ya. Jadi dia semuanya totalnya adalah 7,75 ya. Nah, jadi jawaban di sini tadi udah ya, sini 4,5 1 ya. Ini 7,5, di sini ada 1 ya. Oke. Betul nggak? 6,75, sorry. 6,75 di sini 1 ya. Oke, sekarang PB kita geser ke tingkat normal dan free clearance kita geser ke tingkat low ya. Perhatikan apa yang terjadi. Konsentrasi obat ini ya. Jadi kita kembali ke sini. Kembali kita ke sini, kita tadi apa bilang? PB di Normal. PB di normal ya. Clearance-nya di low ya. Apa artinya clearance low itu? Clearance low itu ya kalau untuk obat yang, jadi obat itu di metabolisme di hati, kalau misalnya kayak phenytoin, dia di metabolisme di hati. Jadi berarti ini dalam keadaan metabolismenya lambat ya, atau metabolismenya berkurang ya. Metabolisme itu berkurang bisa karena dia ada kelainan lever ya, kelainan hati, ataupun karena ada obat-obat yang menghambat enzim metabolisme ya, seperti apa? Seperti yang terkenal kan eritromisin ya, dia menghambat enzim CYP3A4 itu ya, yang menghambat metabolisme di hati. Oke? Atau kalau dia obat yang bisa dikeluarkan di ginjal ya, jadi si free clearance-nya itu rendah, itu berarti ginjalnya sudah kurang beres ya. Ininya sudah fungsinya sudah turun sehingga obat itu tidak dapat dikeluarkan dengan cepat ya, sehingga kita bilang free clearance-nya adalah low. Jadi kalau kita perhatikan free clearance-nya low, jadi apa yang terjadi? Konsentrasi obatnya meningkat ya, Pak? Meningkat ya, konsentrasinya meningkat. Di sini meningkat sampai berapa kali?
taruhlah dia itu sekarang clearance-nya ya dari tadinya normal sampai ke low itu saya bilang berapa? Meningkat 50% ya, Pak? Ya kira-kira ya, kalau kamu kira-kira meningkat jadi berapa itu? Kalau kalian lihat ya. Jadi sekarang kan karena clearance-nya ini berkurang ya. Jadi taruhlah dia kan proteinnya tetap normal, protein bindingnya ya. Nah, yang clearance itu siapa yang akan ini? Clearance itu free drug-nya ini kan, free drug-nya ini dia tidak dapat di metabolisme, misalnya tidak dapat di metabolisme ya. Nah, jadi kalau obat diberikan lagi, clearance-nya itu kurang ya, sehingga kita melihat ya obat akan meningkat ya. Nah, jadi di sini yang tadinya dia 9 ya, dia meningkat 2 kali lipat ya, yang satu menjadi 2 ya, yang ini menjadi 9 jadi 18, Pak. Ya, 18. Jadi kalau dia meningkat 2 kali ya, yang free-nya pun meningkat juga jadi 2. Oke? Jadi jawabannya di sini. Jadi konsentrasi obat akan Meningkat menjadi berapa mili? 18 miligram. 18 mili, Pak. Nah, loh, obat itu loh, konsentrasi obat total. 20 berarti apa? Ya, 100. Hah? Kok 100? 20 kan? 20. Nah, jadi jumlah obat yang bebas meningkat, bebas sebanyak kira-kira berapa? Yang bebas? Yang bebas jadi 2. 2. Yang terikat pada protein? Yang terikat jadi 18. Iya, ya. Jadi C ini udah kita jawab ya. Sekarang D, jika PB masih di tingkat normal, ya, free clearance-nya kita geser ke high, maka konsentrasi obat akan apa? Jadi sekarang clearance-nya itu dia lebih cepat, ya, lebih cepat. Berarti akan menurun ya, Pak? Ya, coba kita lihat ya sama-sama. Nah, free, dari kita bilang free clearance-nya ya akan ke misalnya ke sini. Nah, jadi apa? Jadi berapa? Keseluruhannya berapa sekarang? Berarti 5 miligram ya, Pak? Iya, kan dia. Jadi kalian lihat sini, ini yang ini jadi kecil banget kan? Ya kan? Dan ini Iya, Pak. jadi kita lihat secara keseluruhan ya. Jadi total konsentrasinya akan berkurang, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Berkurang, kemudian yang tadinya dia itu kan dia kan karena clearance-nya itu tinggi ya. Jadi begitu dia dilepaskan dia akan termetabolisme ya. Jadi yang masih bound itu berapa? Berarti sekitar 4,5-an ya, Pak? Nah, tunggu sebentar. Jadi saya bilang jika PB di tingkat normal dan free clearance kita geser ke high, maka konsentrasi total akan berkurang ya, menjadi sekitar berapa? Sekitar 5, betul nggak? 5, Pak. Ya, 5 mg per liter ya. Dengan jumlah obat yang bebas kira-kira berapa dan obat yang terikat kira-kira berapa? 1 dan 4, Pak. Hah? Masa 1 juga? Yang bebas 0,5. 0,5 ya. Terus yang terikat?
Yang terikat berarti 4,5. Iya, ya. 4,5 yang terikat, yang bebas 0,5 ya. Itu hal itu terjadi karena dia free clearance-nya jadi tinggi ya. Nah, sekarang kita melanjut. Selanjutnya, nomor E. Jika free clearance kita letakkan di low dan PB kita geser ke tengah, maka konsentrasi obat akan jadi apa? Konsentrasi obat akan low. Nah, sekarang kita tadi apa kita bilang? Free clearance kasih ke low. kemana? Ke low ya. Low, Pak. Low. Tadi Low. oh ya, belum ya tadi. Tadi ke low ya. Oke, free clearance. Oke. Sekarang free clearance kita letakkan di low, sedangkan PB digeser ke normal. PB geser ke tengah. Mana sih B ini? PB, saya bilang PB kita geser konsentrasi meningkat berarti. Ke normal. Mana sih? Oke, free clearance kita letakkan di low, PB kita geser ke tengah. Ke tengah, ya. Maka konsentrasi obat Akan ini kan gini, terus free clearance ke low, terus PB-nya kita letakkan ke tengah. Jadi berapa? jadi meningkat. Meningkat, tetap meningkat ya. Di tengahnya jadi berapa itunya? 9,5 ditambah setengah berarti 13,5 ya Pak? Dari mana? Nah kan sekarang PB-nya itu dia apa? PB-nya tadinya kan 50%. Ini kan jadi 3/4 dari yang dia kan 90%. Ya enggak? 90%. Sekarang protein binding dia berkurang. Ya, berkurangnya berapa? Berkurangnya enggak sampai 50%, tapi 25%. Ya. 25% dari ini. Dari 9. Jadi 25%-nya dari 9 itu berapa? 2,25 Pak. 6. 2,25 ya. Jadi dia ada berapa? Jadi 9 ditambah 2,25 jadi berapa? 11,25. 11, Ya, 11,25. Jadi yang 2,25 ini ditambahkan ke sini karena dia jadi bebas kan. Nah, tapi yang bebas ini akan mengalami metabolisme, tapi metabolismenya juga sekarang jadi bukan normal. Jadi kalau metabolisme normal ya, dia akan jadi begini. Oke. Kalau metabolismenya normal ya. Kalau metabolisme high dia akan jadi begini. Nah, kalau dia metabolismenya normal, dia tetap 1 mg 1 mg ya. Tapi karena metabolismenya low, jadi dia akan menumpuk. Ya, akan menumpuk. Jadi dia itu 1 ditambah berapa? Tambah sekian ya. Jadi dia ini kan tadi 11, kita bilang 11 11,25. 25. Oke. Kan protein bindingnya sekarang jadi berapa kita bilang dia sekarang protein bindingnya 25% ya.
Tunggu ya. Turun 25%. Tadinya kan dia 90%. 90%. Terus ketika dia ada pengganggunya dia, si protein bindingnya turun menjadi 75% dari 9. Jadi berapa? 6,75 Pak. Dan kita umpamanya free clearance-nya itu sekarang dia menjadi setengahnya ya. Seandainya gini, seandainya dia normal nih ya, dia normal. Clearance ini kan pembersihannya ya. Jadi kalau kita umpamanya clearance-nya 50% deh ya. Jadi dia ini karena clearance-nya jadi low, clearance-nya berkurang 50% ya. Jadi yang tadinya kan jumlah proteinnya normal nih, protein bindingnya normal ya. Kalau clearance-nya normal dia begini, normal dengan normal ya. Ya. Normal dengan normal. Kemudian kalau free clearance-nya kita jadi kurang ya. Nah, apa yang terjadi? Berarti dia ada penumpukan. Nah, ada penumpukan dia akan tinggi ya, konsentrasinya akan tinggi ya. Dan yang tinggi ini tergantung berapa penurunan clearance-nya ya. Taruhlah penurunannya itu 50%, taruhlah ya. Jadi dia meningkat, taruhlah meningkatnya itu 100%, taruhlah meningkatnya itu 100% ya. Jadi dari 10 jadi 20 ya. Nah, dari 10 ini jadi 20, taruhlah ini 20 yang seperti kita bilang itu ya. Jadi kalau kayak 20 ini kan dia akan ada yang terkeluar ya kan, ada yang terkeluar. Jadi dia akan ada yang mengalami metabolisme. Jadi dia itu 50%, 100%. Jadi dia yang apa? Yang tadi kita bilang dia berapa ini? 2 dan 18 ya? Iya Pak. Iya, Pak. 2 dan 18. Liar, Liar. Iya, Tapi kalau kamu lihat gambarnya sini, yang free ini akan naik ya, tapi nggak sampai 2 kali ya. Sampai 2 kali nggak nih? Ini pakai ini saya ukur. Dipakai penggaris ya, Pak? Iya, saya pakai penggaris saya ukur coba. 0,7 sini. Nggak sampai 2 kali sih ya. Dia kira-kira Ini 6,5. dan cilakanya dia juga nggak bilang berapa gitu sini. 6,5, 4,5. Dia akan jadi 10%. Oke lah. Kalau statik itu gampang ya. Kalau statik itu gampang, yaitu di sini akan 18, di sini akan 2. Ya, kalau umpamanya statis ya. Tapi dia kan dinamik nih, dinamik model ya. Jadi dia pastinya kalau dia normal sama normal kan dia begini.
ya kan? Kalau dia free-nya itu ke sini, dia itu tidak mengalami metabolisme yang cepat tapi lambat, ya, sehingga kedua-duanya ya free maupun yang terikat akan naik, ya, akan naik. Nah sekarang kalau dia itu high sini, Enggak. yang free ini akan kena metabolisme, ya. Nah dia secara keseluruhan dia akan turun sehingga yang free itu tetap 10%, ya. Secara keseluruhan dia turun tapi tetap 10%. Jadi tetap 0,5 ini 4,5. Ya. Kalau dia high dan ini normal. Jadi ini 4,5, ini 0,5. Konsentrasi 2, 4. Nah, sekarang kalau yang kita bilang dia itu adalah low ya saya bilang ya, dan dia di sini. Jadi berapa kira-kira? Jadi ya sebenarnya dia ini yang bebas ini ya, dia selalu akan menjadi 10% dari keseluruhannya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Jadi kalau ini 10 ya dia selalu adakan 1 dan 9 ya. Nah, seandainya dia ini kalau saya bilang ini dia normal ya, normal sini ya. Dia kan menjadi 20 ya. Sumpama dia jadi 20 ya. Dan ini akan 2 dan ini 18. Ya. Jadi yang selalu di sini adalah 10%. Oke. Nah, kalau dia ini apa? Tadi dia high ya. Kan 4 tinggal 5 kan, tinggal 5 mg ya. Kalau ini 5 mg berarti ini 4,5, ini adalah setengah. Ya, ini 4,5, ini adalah 0,5. Karena selalu harus 10%. Ya. Nah, kalau dia ini dia normal, di sini normal, ya. Nah, tapi ikatan proteinnya yang berkurang, ya, jadi ikatan protein yang berkurang. Jadi ikatan proteinnya itu jadi setengahnya, ya. Setengahnya dari itu, yang tadinya dia itu 90%, ya. Ikatan proteinnya jadi 45%, ya. Jadi ininya jadi 4,5 ya, ini 4,5 karena dia jadi 45%. Nah kemudian 4,5 jadi ini tetap 1 ya, tetap 1 sini. Kalau dia dia PB-nya normal, nah jadi PB ini dia tidak mempengaruhi yang free ya. PB ini dia kalau dia di sini dia tetap 1 di sini ya. Iya, iya. Nah, di sininya jadi perubahan protein binding ini dia tidak mempengaruhi yang bebas. Lihat nggak? Iya, Pak. Ya, dia tidak mempengaruhi yang bebas. Nah, sedangkan kalau perubahan clearance ini dia akan mempengaruhi yang bebas. Nah, bebasnya kan akan bertambah. Proporsional. Iya, iya. Ya? Iya, Pak. Ya, yang kalian lihat kan begitu kan? Ya. Jadi dia tidak mempengaruhi yang karena dia tidak mempengaruhi protein bindingnya, tidak mempengaruhi. Protein bindingnya tetap normal sehingga tetap dia 10%, ini 10%, ini 90% gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya dia ke sini dia tetap 10%, ya ini 90% ya.
Nah, dia ke sini, dia tetap ini 10%, ini 90% gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau yang PB kita ubah, kita harus hitung-hitung PB-nya lagi. Kalau PB-nya, kalau inilah free clearance-nya normal nih, normal ya. Nah, PB-nya yang kita ubah. PB-nya kita ubah ke sini. Dia mengikut yang ininya tetap sama ya. Cuman yang protein bindingnya ini yang terikat protein ini yang terus berkurang. Kenapa? Karena setelah dia menjadi bebas, dia akan tereliminasi ya. Yang terbebas itu akan tereliminasi. Mau kita ulang dari awal nggak ini yang tadi? Ininya sini. Karena ini udah mau habis sih, udah mau habis. Segini. Supaya nggak bingung kali mungkin kita ulang dari sini aja ya coba ya. Nah ini ya, yang sekarang saya lagi share apa yang lagi saya share? Ini kan. Ya. Nah jadi mula-mula kalau kita tempatkan PB dan free ini. Kalau free clearance tetap normal, tetapi PB kita bergeser ke tahap yang rendah atau setengah, maka obat yang terikat ialah kurang lebih, yang terikatnya kan jadi 45%, jadi ini 4,5, dan obat yang bebasnya adalah 0,5. ini tetap loh ya, tetap 1 kan, betul nggak? 1, Pak. Satu iya, satu Pak. Iya. Nah, nomor B. Free clearance tetap normal, tetapi PB kita geser ke tengah, di mana yaitu 3/4-nya. Ya. Maka obat yang terikat lebih kurang adalah, nah, sekarang dia jadi 75% dari 90%. Kurang 3/4-nya, jadi 3/4, tadi kamu bilang 67, berapa? 5 ya? Betul nggak? 6,75. 6,75. 6,75. Nah, jadi maka obat yang terikat adalah 6,75, obat yang bebas adalah 1, ya. 1. Nah, terus sekarang PB kita geser ke tingkat normal, berarti PB-nya normal. Free clearance kita geser ke tingkat low. Perhatikan apa yang terjadi. Konsentrasi obat akan meningkat. Menjadi 20 ya. Meningkat. Kurang lebih 20 lah ya. Nah, jumlah obat yang bebas sebanyak kira-kira berapa? 2 ya. 2. Dan obat yang terikat sebanyak 18. 18. Ya. Nomor D, jika PB masih di tingkat normal, free clearance kita geser ke high, maka konsentrasi obat akan Meningkat. Berkurang. Ya. Berkurang. Ya, menjadi sekitar berapa? 5 mil. 5 ya. 5. Ya, dengan obat yang bebas kira-kira adalah 0,5 dan obat yang terikat pada protein sebanyak 4,5. Ya, betul. Nah, sekarang yang terakhir, jika free clearance kita letakkan di low, dan PB kita geser ke tengah, ya, maka konsentrasi total obat akan Meningkat. ya, menjadi sekitar. Nah, ini yang kita harus hitung. Kan dia sekarang PB-nya udah menggeser ke tengah. Ke tengah itu berapa sih? 3/4 ya. Jadi 6,75 tadi kan? Ya. Ya. Jadi 67,5% ya. 6,75. Clearance-nya tapi meningkat. Clearance-nya yang tadinya dia 18 kan? Kalau dia clearance-nya di normal kan dia 18 ya. Kalau clearance-nya di low, PB-nya normal, dia kan di 18 kan, 18 sama 2 kan? Iya, Pak. Ya, tapi karena clearance-nya kita letakkan di low, kalau clearance-nya di normal, PB-nya di
Jika free clearance kita letakkan di low dan PB kita bergeser ke tengah. Jadi clearance itu di low itu berarti kalau PB-nya normal, obatnya kan 2 kali lipat, betul nggak? Jadi 20 ya. Tapi sekarang PB-nya itu dia ada di tengah, berarti dia banyak yang menjadi bebas ya. Jadi yang jadi bebas itu jadi PB-nya itu sekarang adalah 67,5 ya. Jadi 6,75. Jadi yang terbebasnya berapa? 2,25 bukan yang bebas. Nah, 2,25 bebas ya. Jadi 2,25 bebas akan mengalami apa? Metabolisme dong, ya kan? Yang 2,25 itu yang bebas akan mengalami metabolisme. Tapi karena clearance-nya itu juga lambat, kalau clearance-nya normal 2,25 itu akan hilang, lenyap. Ya. Jadi dia 6,75 dan 1, betul nggak? Kalau clearance-nya normal, ya. Sedangkan clearance-nya ini low. Jadi yang 2,2. Jadi sorry. Kan tadi dia kalau clearance-nya dia itu low, PB-nya normal, dia akan menjadi 18 dan 2. Ya. Nah, 18 itu dia dalam keadaan 90%. Kalau keadaannya 67,5% kali 18 berapa coba? 0,75. Coba dikalikan. 121,5, Pak. Hah? 121,5, Pak. Masa sih? Coba. Kan 18 dikali atau 20 lah, jangan 18 kan 20 ya, 20 dikali 6 0,675 ya. 13,5 ya. 13,5. Jadi maka konsentrasi obat yang terikat itu 13,5. Nah, obat bebasnya berapa? Kan tadinya dia itu adalah dia itu tadinya 2 sama 18 kan 2 akan ditambah dengan yang terbebas. Saya share lagi gambarnya ya. Saya ke ini. Yang tadinya kan kalau saya bilang dia normal, ya, dan dia normal begini. Kalau dia normal dan dia di low, dia begini, ya. Ini 20, ini 18, ini 2. Ya, jadi semuanya adalah 20, 2 kali lipat, ya. Nah, karena PB-nya dia ada di sini, di tengah sini, ya. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia ikatan proteinnya jadi sekarang 67,5%, ya. Nah, dari tadinya 20, dia hanya 67,5 saja, ya. Jadi dia sebenarnya yang terikat ini adalah 13,5. Jadi sini adalah 13,5. Nah, sekarang masalahnya di sini berapa? Ini kan pasti lebih dari 1 kan? Ya. Kalau kita lihat di sini, ini kurang nggak? Yang ininya nggak berubah ya ininya ya? Bebasnya nggak berubah ya? Ya nggak? Enggak, Pak, itu. Bebasnya nggak berubah ya? Tapi kan bebasnya bukan 1 dong. Berarti 2.
Sebenarnya 1 lebih. 1,5. Satu koma lima apa, Pak? Hah? Clearance-nya dia kan ini, jadi dia itu kalau dia normal, clearance dia tidak mengubah. Clearance itu mengubah yang bebas. Kamu lihat deh ya. Kalau saya PB-nya normal nih ya, clearance itu mengubah apa yang bebasnya. Sekarang kalau clearance-nya saya normal ini dia 2 di sini. Kalau PB saya ke sini dia tetap sama dan dia ke sini dia tetap sama. Jadi masalahnya kalau clearance ini dia kan hanya mengeluarkan yang bebas aja kan. Dia hanya keluarkan yang bebas. Jadi terbebas di sini dia kan 20 dia kan ini sebelum tidur aja. Ayo Itu dibuka aja nih, dibuka. Kesana. Ikutannya dibuka aja. dia jadi 18. Dia 18. Terus dia 2 1 setengah dikeluarin. Iya susah tuh Bunda lagi. Oke, sekarang coba ini ya. Halo. Terakhir. Halo. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ini ya, kita ini apa yang tadi ini, yang low sama yang normal ya. Jadi maksudnya apa kalau free clearance ini jadi low? Free clearance-nya jadi low itu kita anggap si lever-nya itu ya clearance-nya jadi berkurang 50% ya. Jadi misalnya kalau dia ini 1 miligram ya. Jadi kan yang obat bebas ini yang bisa keluar gitu kan, yang bisa dikeluarkan ya. Jadi seumpamanya kalau dia proteinnya dia menjadi, kalau dia normal nih, dia normal. Ini normal dan normal nih ya. Ya kan? Halo. 1 miligram ini 9 miligram. Iya, Pak. Ya, 9 miligram. Jadi semakin kita clearance-nya semakin rendah clearance-nya ya, akan terjadi penumpukan, Tapi kita lihat penumpukan ya. Dan kalau kamu lihat yang penumpukan ini dari 2 sisi ya, sisi yang bebas dan sisi yang terikat ya. Kamu lihat deh, sisi bebas dan sisi terikat, ya kan? Ya. Sampai sini yang bebas, yang terikatnya meningkat, bebas juga meningkat. Ya. Nah, kalau kita jadi begini loh. Jadi dia punya apa namanya itu prinsipnya ya. Begitu dia kalau semakin kecil clearance-nya ya, semakin kecil clearance-nya kan semakin sedikit yang akan di metabolisme ya. Nah, dosis semakin bertambah. Jadi dosis ini, obat ini semakin bertambah ya, kan terakumulasi ya. Tapi yang clearance ini akan semakin sedikit keluar gitu ya. Dan dalam keadaan PB-nya tetap normal, berarti dia protein bandingnya tetap normal ya. Nah, dia ke sini dia akan mengalami kenaikan juga di sininya ya. Nah, kalau saya umpamakan kenaikannya itu adalah setengahnya karena bukan 1 tapi setengah ya. Berarti di sini adalah di sini tetap 18, di sini tetap 18 ya. Tapi di sini adalah 1,5. Ya, boleh nggak? Ya. Jawaban yang tadi kita 2 dan 18 itu kita ubah ya. Ini 18, ini 1,5. Ya, yang jawaban tadi.
Jawaban mana tadi? Jawaban dari D. Enggak, jawaban C. Ya, jawaban C tadi. Sekarang PB kita geser ke tingkat normal dan free clearance kita tingkat low. Perhatikan apa yang terjadi. Konsentrasi obat akan meningkat menjadi menjadinya 19,5 ya. Dengan jumlah obat bebas sekitar kira-kira 18 dan obat yang bebas kira-kira 1,5 dan obat yang terikat pada protein 18. Ya. Jadi kalau kamu tanya kenapa 1,5 Pak? Kenapa enggak 2? Karena yang sebenarnya dia sebenarnya 2 tapi dia kan ada clearance, tapi clearance-nya tetap dia bukan clearance-nya 0. Kalau clearance-nya 0 dia 2, tapi clearance-nya turun 50%, jadi 1,5. Ngerti nggak? Sekali lagi, ngerti nggak kalian? Halo? Yang 0,5-nya kemana, Pak? Nah, gini loh, ini ya, yang nomor C ini ya. Sekarang PB kita geser ke tingkat normal. Free clearance kita ke tingkat low. Ya, apa yang akan terjadi? Iya, Pak. Konsentrasi obat akan meningkat menjadi, saya bilang 19,5. Tadi kan 20 kita bilang kan. Kalau 20 itu adalah dalam keadaan di mana clearance-nya itu 0. Ya, tapi kita clearance-nya low, tapi bukan 0. Low itu kita anggap dia 50%, berkurang 50%. Ya. Nah, jadi dia ada tetap yang terikat protein kan nggak bisa dikeluarkan, ya. Nah, jadi dia 18 tetap nggak bisa dikeluarin. Tapi yang ini obat yang bebas ini kan harusnya 2, ya. Tapi kan ada clearance-nya kalau clearance-nya normal, clearance-nya 1 kalau normal. Tapi dia 50%, akhirnya jadi 0,5 gitu loh, ya. Jadi obat yang sekarang terikat pada obat yang bebas dengan jumlah obat yang bebas sekarang kira-kira adalah 1,5 ya. Dan obat yang terikat pada protein kira-kira adalah 18. Ngerti? Nah, yang D ini jika PB masih tingkat normal, free clearance kita geser ke high, maka konsentrasi obat akan berkurang ya. Nah, menjadi sekitar berapa? Kita bilang kan sekitar 5 ya tadi ya. Iya, Pak. Iya, Pak, tadi Ya. 5. Dengan jumlah obat yang bebas menjadi kira-kira berapa kita bilang 0,5 bukan? 0,5. Sekarang kan kita bilang free PB normal, free clearance kita geser ke sini ya. Dia jadi bebas dengan obat 0,5 ya, ininya 4 ya. 4,5. 4,5 atau 4? 4,5, Pak. Nah, 4,5 ya. 4,5 dan ini 0,5 karena dia tetap ada clearance bagaimanapun juga. Ya, kalau yang ini jelas ya. Kalau dia low ini 1,5. 1,5 ya. 4,5. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bilang kita sekarang ke yang problematik kan kita ke clearance-nya low ya. Terus ininya ke sini, berarti tadi kita bilang dia itu jadi 67,5%. Jadi 67,5% dari 18 adalah dari 20 ya. (0,675 kali 20 adalah 13,5. Jadi dari 20 yang sini adalah 13,5. Nah, di sininya sekarang berapa? Karena yang telah dilepaskan ya kan? Kan dia dilepaskan. Nah, jadi yang ini kan kita bilang tetap kan karena dia nggak berubah, kalau kamu lihat nggak berubah ya. Jadi dia tetap 1,5 ya. Sini tetap 1,5.
Oke? Jadi yang totalnya adalah 15. Totalnya 15 ya. Ini 13,5, ini 1,5. Ya. Jadi yang dia kan dia PB-nya kan karena protein bindingnya lemah, jadi banyak yang jadi bebas. Ya, yang banyak yang jadi bebas itu akan mengalami clearance, akan mengalami metabolisme clearance ya. Cuman clearance-nya itu enggak nol, clearance-nya ada tapi lambat. Ya, jadi dia masih tetap mencapai ada yang 0,5 di sini ya. Oke. Supaya nggak bingung-bingung kita yain aja deh. Nah, sekarang kita pada yang terakhir ya. Kalian harus mengapa hal ini terjadi? Jelaskan secara singkat. Ayo, apa yang terjadi? Coba jelaskan secara singkat, bisa nggak? Jadi penjelasannya adalah kalau protein bindingnya menurun, ya berarti banyak obat yang akan jadi bebas. Nah, banyak obat yang akan bebas, dia akan mengalami metabolisme. Ya, kalau metabolismenya, kalau clearance-nya tetap ya normal ya, maka yang bebasnya ini akan dalam keadaan yang tetap ya gitu. Tapi kalau dia konsentrasinya akan turun ya, karena jadi penjelasannya hanya karena kalau ikatan proteinnya rendah akan lebih banyak yang berada dalam keadaan bebas, dan molekul dalam keadaan bebas ini akan dapat mengalami clearance. Jadi baik secara metabolisme di hepar ataupun filtrasi di ginjal. Ya, itu aja jawabannya ya. Nah, sekarang penerapan dalam klinis. Ibu Rina 50 tahun menderita epilepsi dan diberikan obat phenytoin 100 mg 3 kali sehari ya. Diketahui bahwa sebanyak 90% phenytoin berikatan dengan protein dan 10% berada dalam keadaan molekul bebas. Ya. Oke, kalian semua perhatiin ya, karena saya ngajar kalian hanya sampai semester ini aja. Semester depan udah nggak ada saya. Ya, saya udah nggak ada di JKU lagi. Oh, kemana Pak? Iya, saya nggak akan kerja dan mengajar kalian lagi di JKU ya. Jangan menangis ya kalian ya. Oh, pensiun Pak. Diketahui bahwa sebanyak 90% phenytoin berikatan dengan protein dan 10% berada dalam keadaan molekul bebas ya. Konsentrasi obat total yang terikat dan bebas ya di dalam darah yang efektif. Jadi rentang konsentrasi terapeutik itu kalau yang total ya, totalnya adalah 10 sampai 20 mg per liter ya. Sedangkan rentang terapeutik untuk konsentrasi obat bebas yang bebaskan 10% ya. Jadi 1 sampai 2. Ini ngerti nggak? Jadi rentang terapeutik dalam darah adalah 10 sampai 20 kalau molekul total ya. Tapi molekul bebasnya adalah 1 sampai 2 karena ikatan proteinnya adalah 10%. 90%. Ngerti di sini? Iya Pak. Ya, Pak. Berarti Pak. Ya, Pak. Nah, jika konsentrasi phenytoin dengan plasma burina adalah 20 mg. Ya, kalau kita misalnya kalau di farmasi klinik ini ya, kita bisa ambil uji konsentrasi obat dalam darah ya, namanya TDM ya, therapeutic drug monitoring ya. Nah, kalau dalam darah kita uji konsentrasi phenytoinnya 20 mg ya per liter. Berarti konsentrasi obat yang bebas adalah berapa? 10% ya. Jadi berapa? 2 ya, Pak? 2 ya. Dan konsentrasi obat yang terikat adalah 20. Hah? Konsentrasi obat 8. yang terikat berarti 18, Pak. 18 ya. Jadi 2 dan 18. 18. 2 dan 18. Jadi dia berarti berada di ujung sini ya. Ya, dikit lagi dia akan jadi toksik, betul nggak? Iya Pak. Ya. Ya, Pak. Nah,
Ibu Rina kemudian diberikan juga obat natrium valproat ya untuk mengontrol epilepsinya. Valproat diketahui dapat berkompetisi dengan phenytoin dalam ikatan protein dan melepaskan 50% dari phenytoin yang terikat menjadi molekul bebas ya. Jadi 50% akan ditendang jadi bebas ya. Nah, maka konsentrasi obat yang terlepas dari ikatan proteinnya ialah kan dia tadinya ada bebasnya ada 2 ya. Jadi dia terikat maka konsentrasi obat yang terlepas dari ikatan proteinnya adalah kan tadinya yang terikat protein ada 18 ya kan? Ada 18 terikat protein. Nah, yang terlepas dari ikatannya sekarang adalah 9 ya. 50%. Dan bergabung dengan Yang terlepas konsentrasi obat yang berarti bebas yaitu 2 sehingga total konsentrasi obat yang bebas adalah 4. Ya Pak, 4. 9 kan terlepas tambah 2 jadi 11, Pak. 11 11. ya. Yes. Nah, dan yang masih terikat adalah 9. Jadi enggak? Nah, ya, jika Pak. eliminasi clearance phenytoin oleh hepar adalah 50%, ya, maka konsentrasi obat bebas yang telah mengalami metabolisme ialah 50% metabolisme ya. Jadi yang bebas akan mengalami metabolisme ya. Konsentrasi obat yang bebas yang telah mengalami metabolisme adalah kan tadinya ada 11, 50% akan dibuang oleh hepar. Jadi tinggal berapa? 5,5. 5,5 ya. Nah, konsentrasi obat bebas yang masih ada yaitu Yang masih 9. 5,5 juga. yang bebas kan dia jadi 5,5 juga ya. Dan konsentrasi obat yang terikat protein adalah Tetap 9. 9 ya, karena dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa di metabolisme ya. Dia 9. Jadi konsentrasi obat total sekarang adalah 9 tambah 14,5 ya, 14,5. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi adanya si valproat ya, dia akan menurunkan konsentrasi total, ya kan? 14,5, betul nggak? Betul, Pak. Iya, Ya. betul. Nah, sedangkan di lab ya, di lab kalau kita ambil phenytoin, yang diuji adalah total, bukan bebas. Ya. Karena biasanya lab itu dia menguji totalnya, ya. Jadi begitu totalnya dikembalikan 14,5, ya. Jadi konsentrasi obat ini betul nggak kalau saya bilang 14,5, konsentrasi obat ini masih berada dalam rentang terapeutik 10 sampai 20, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Nah, tetapi konsentrasi obat dalam bentuk bebas telah jauh di atas rentang terapeutik 1 sampai 2, betul nggak? Iya. Karena dia 5,5, ya kan? Ya. Jadi kalau kita sebagai apoteker kita bilang oh 14,5 bagus karena masih di rentang terapeutik, padahal konsentrasi bebasnya sudah jauh di atas, ya. Maka Ibu Rina mempunyai resiko mengalami toksisitas phenytoin, betul nggak? Betul. Betul, ya. Nah itu penerapannya dalam klinik, ya. Nah setelah terapi beberapa bulan, ya. Nah, setelah terapi beberapa bulan, Ibu Rina mengalami penurunan fungsi hepar akibat efek tak diinginkan dari valproat. Ya, nah kan valproat itu bisa juga menyebabkan ke hepar itu jadi apa? Fungsinya jadi berkurang ya. Nah, kemampuan hepar untuk mengeliminasi phenytoin Ibu Rina yang tadinya 50 menjadi 20 sekarang, menjadi 20% ya. Jadi lebih lambat, jadi low ya. Maka konsentrasi obat bebas yang dapat mengalami metabolisme ialah berapa? 4. Yang bisa mengalami metabolisme kan tadi ada 11, betul nggak? Betul, Pak. Kan tadi yang di atas tadi kan dia kan bebasnya ada 18 tapi udah digeser sama phenytoin kan, geser sama valproat
Ya, jadi dia sekarang mana sih? Jadi 9. 9. Ah, Kan 50. Jadi pokoknya dia yang kita hitung tadi ada 11, ya kan? Ya. Konsentrasi bebasnya ada 11 yang kita hitung tadi loh. 2 ditambah 9 kan 11 ya. Sehingga konsentrasi obat bebas yang telah mengalami metabolisme ialah, nah sekarang cuma 20% bukan 50%. Jadi berapa? 2,2. 11 kali 2, 2,2 miligram ya. Dan konsentrasi obat bebas yang tersisa ialah, jadi 11 kurang 2,2 berapa? 9,8, betul nggak? 9,8. 9,8 betul nggak? 6,8 Pak. Kok 6,8? 8,8 Pak. 9,8. 9,8 kan mengalami metabolisme 2,2. Yang metabolisme kan semua 11. Jadi 11 dikurang 2,2. Jadi 9,8, betul ya? Nah, jika ditambah dengan konsentrasi obat yang terikat, yaitu obat terikatnya tetap nggak? Tetap. Tetap 9 ya. Jadi ditambahin dengan itu berapa? 9 tambah tadi berapa? 9,8. Jadi adalah 18,8 ya. Apakah Ibu Rina mempunyai resiko toksisitas phenytoin? Tidak. Tidak atau iya? Tidak. Kan rentangnya 10 sampai 20. Ini 18,8. Iya berarti Pak. Kenapa iya? Mengalami toksisitas. Kenapa iya? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Masih dalam rentang Oke, terapeutik. yang bilang masih rentang terapeutik siapa? Rini ya? Ya, Pak. Ya, yang tadi yang bilang iya siapa? Wagini ya? Iya Pak. Ya, kenapa kamu bilang iya? Karena? Karena konsentrasi obatnya udah di atas rentang 10 sampai 20. Enggak dong, kan 18,8. Ini kan 10 sampai 20. Oh iya ketang Pak, betul. Hah? 18,8 ya masih di bawah 20 Pak. Berarti tidak mengalami toksisitas. Setuju yang lain? Yang lain setuju nggak? Cika, kok diam aja ya Cika ya? Setuju, Hadir Pak. nggak ya? Hah? Cika hadir nggak nih? Ayo terakhir saya ada kuliah lagi, ada praktikum lagi nih, Anfisna nih. Jadi semua setuju nih. Bu Wagini ingat, lupa ya yang saya di atasnya tadi dulu ya. Kan dia memang di antara 10 sampai 20, tetapi bagaimana dengan bebasnya? Oh iya. Ini yang kuliah cuma Rini sama Wagini aja ya, yang lain nggak kuliah ya? Iya, Pak. Ya, kok nggak jawab ya? Jadi memang dalam konsentrasi totalnya dia itu mengalami, ya dia itu masih aman kan kalau konsentrasi total. Tapi seperti yang di atas ini loh. Tapi konsentrasi bebasnya gimana? Hah? Gimana, Pak? Konsentrasi obat bebasnya adalah, dan tadi kita sudah hitung, yaitu 11,8 bukan tadi kita hitung. Kan 9,8 ya. Kan ini konsentrasi obat bebas yang mengalami metabolisme adalah 11. Ini konsentrasi obat bebas yang itu 2,2 ya. Jadi konsentrasi obat yang tersisa adalah 9,8 ya. Jadi konsentrasi apa sih itu kok ribet banget ya. Nah, konsentrasi obat yang terikat
yang bebas adalah 9,8. Itu di atas atau di luar, di bawah rentang terapeutik untuk bebasnya? Bawah. Ini loh, rentang terapeutik untuk yang bebas. Kan 1 sampai 2. Di atas, Pak. Oh, Jauh di atas, Pak. Ya, jadi kamu harus lihat ya, yang rentang terapeutiknya untuk konsentrasi total atau konsentrasi bebas, ya. Nah, itu untuk konsentrasi total 10 sampai 20, itu yang di sini 18,8. Itu seakan-akan dia masih belum, ya. Tapi kalau kita cek konsentrasi obat bebasnya, itu dia udah melampaui banget ya, 9,8, padahal harusnya 1 sampai 2 doang. Ngerti nggak kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Sedangkan yang nomor A aja, dia aja nih heparnya masih bagus, itu aja udah ada resiko, apalagi heparnya udah menurun, ya. Tambah resiko tambah tinggi lagi. Ya. Jadi kalau kalian jadi apoteker, ya seperti itu yang harus kalian perhatikan, karena terus terang yang hal-hal seperti ini dokter itu kurang menguasai. Ya. Jadi ini bagian apoteker yang harus jeli, ya. Jadi kalau kalian apoteker yang pinter nih, kalian dapat menyumbang sesuatu kepada si pasien itu. Ya. Iya, Pak. Ya. Ya, begitu saja ya. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Tidak, Pak. Sudah Nggak ada ya. jelas. Ayo, kalau nggak ada kita ini dulu, foto-foto dulu. Ya.